Jangan lupa like, comment, and subscribe. Di sini saya akan membawakan materi tentang isu-isu etis di dalam pemasaran. Pemasaran melibatkan semua aspek dari memproduksi barang atau jasa dan membawanya ke pasar di mana jual beli atau pertukaran itu dilakukan. Kerangka kerja. Kerangka kerja ini di dalamnya menyediakan sebuah pemahaman yang mendalam untuk membantu para pengambil keputusan untuk mencapai sebuah keputusan yang etis. Nah, yang pertama ada etika pemasaran di dalam konteks produk, yaitu ada produk yang dibutuhkan dan juga yang berguna. Yang dimaksud di sini adalah sebelum kita memproduksi atau memasarkan sebuah produk, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat dan juga produk itu akan berguna untuk masyarakat. Lalu ada produk yang berpotensi ekonomi atau benefit. Maksudnya adalah perusahaan akan menerima keuntungan ketika produk tersebut telah dipasarkan. Lalu ada produk yang memiliki nilai tambah yang tinggi. Maksudnya di sini adalah produk yang akan dipasarkan harus memiliki kelayakan. Selain itu juga harus memiliki nilai tambah yang tinggi untuk bagi internal perusahaan maupun untuk eksternal perusahaan seperti konsumen. Selanjutnya dalam jumlah yang berskala ekonomi dan sosial. Pemasaran produk yang baik adalah memproduksi sesuai dengan standar dan didistribusikan kepada konsumen dengan melihat tingkat ekonomi dan wilayah yang akan menjadi target pasar. Kemudian produk yang memuaskan masyarakat. Produk yang memiliki kualitas yang baik pasti akan laku di pasaran. Oleh karena itu, perusahaan harus memberikan produk yang dapat memuaskan masyarakat. Yang kedua ada etika pemasaran dalam konteks harga. Pertama ada beban kos yang wajar. Sebelum diproduksi, perusahaan harus merencanakan anggaran produksi agar biaya yang dikeluarkan tidak melebihi anggaran yang tersedia. Lalu sebagai alat kompetisi. Maksudnya adalah perusahaan satu dengan perusahaan lainnya bersaing secara sehat dalam konteks harga. Yang ketiga, diukur dengan kemampuan daya beli masyarakat, yaitu perusahaan menentukan harga sesuai dengan kemampuan daya beli masyarakat atau konsumen. Lalu ada margin perusahaan. Yang dimaksud di sini adalah jaminan wajib jual beli barang dalam suatu perusahaan agar resiko yang ditimbulkan itu tidak terlalu besar. Lalu ada sebagai alat daya tarik bagi konsumen. Apabila harga suatu produk itu terjangkau, pasti akan menarik konsumen untuk membeli produk tersebut. Lalu yang ketiga ada etika pemasaran dalam konteks distribusi. Di sini ada 3 poin, yaitu kecepatan dan ketepatan waktu. Distribusi dari suatu perusahaan harus cepat dan tepat waktu agar konsumen percaya terhadap perusahaan. Yang selanjutnya adalah keamanan dan keutuhan barang. Keamanan dan keutuhan suatu barang sangat penting untuk dijadikan alat pertimbangan distribusi suatu produk. Kemudian konsumen mendapatkan pelayanan yang cepat dan tepat. Apabila konsumen mendapat pelayanan yang cepat dan tepat, maka mereka akan merasakan puas kepada layanan yang diberikan oleh perusahaan. Yang keempat, ada etika pemasaran dalam konteks promosi. 1. Ada sarana memperkenalkan barang. Iklan merupakan salah satu sarana untuk memperkenalkan barang, dan juga iklan sangat penting dalam melakukan sebuah promosi. Selanjutnya, informasi kegunaan dan kualifikasi barang. Dalam kegiatan promosi, perusahaan harus memberikan informasi yang akurat mengenai kegunaan dan kualifikasi barang. Hal ini bertujuan agar konsumen memahami apa kegunaan dari produk tersebut. Lalu promosi yang menarik. Dengan adanya promosi yang menarik, akan membuat konsumen tertarik untuk membeli barang tersebut. Yang terakhir, ada informasi yang sesuai dengan fakta. Informasi dari suatu barang harus sesuai dengan fakta yang ada. Tidak boleh dilebih-lebihkan, karena apabila tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, maka konsumen
menjelaskan tentang tanggung jawab produk atau product liability. Tanggung jawab produk yaitu tanggung jawab hukum yang disebabkan oleh keadaan tertentu produk, misal produk cacat atau membahayakan orang lain. Tanggung jawab ini sifatnya mutlak, atau semua kerugian yang diderita oleh pemakai produk cacat atau membahayakan diri sendiri maupun orang lain merupakan tanggung jawab mutlak dari pembuat produk. Dengan diterapkannya tanggung jawab mutlak itu, pelaku usaha telah dianggap bersalah atas terjadinya kerugian pada konsumen atau pengguna produk akibat produk cacat yang bersangkutan, kecuali apabila ia dapat membuktikan sebaliknya bahwa kerugian itu bukan disebabkan oleh produsen sehingga tidak dapat dipersalahkan kepadanya. Ada beberapa alasan mengapa prinsip tanggung jawab mutlak tersebut diterapkan dalam tanggung jawab produk. Yang pertama, di antara korban atau konsumen di satu pihak dan produsen di lain pihak, beban kerugian seharusnya ditanggung oleh pihak yang memproduksi atau mengeluarkan barang-barang cacat atau bahaya tersebut di pasaran. Yang kedua, dengan menempatkan atau mengedarkan barang-barang di pasaran, berarti produsen menjamin bahwa barang-barang tersebut aman dan pantas untuk digunakan, dan bila mana terbukti tidak demikian, maka dia harus bertanggung jawab. Ketiga, sebenarnya tanpa menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak pun, produsen yang melakukan kesalahan tersebut dapat dituntut melalui proses penuntutan beruntun, yaitu konsumen kepada pengecer kepada grosir kepada distributor kepada agen, dan agen kepada produsen. Yang selanjutnya ada gugatan produk liability. Gugatan tanggung jawab produk dapat dilakukan berdasarkan 3 hal. Yang pertama, melanggar jaminan atau breach of warranty. Misalnya, khasiat yang timbul tidak sesuai dengan janji yang tertera dalam kemasan produk. Yang kedua, ada unsur kelalaian atau negligence. Misalnya, produsen lalai memenuhi standar obat yang baik. Dan yang terakhir, menerapkan tanggung jawab mutlak. Prinsip pertanggungjawaban mutlak adalah bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum, yaitu prinsip pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum yang tidak didasarkan pada kesalahan. Tetapi, prinsip ini mewajibkan pelaku usaha untuk bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum itu. Dengan prinsip pertanggungjawaban mutlak ini, maka kewajiban pelaku usaha untuk mengganti kerugian yang diderita oleh konsumen karena mengonsumsi produk yang cacat merupakan suatu resiko, yaitu termasuk dalam resiko usaha. Hal-hal yang dapat membebaskan tanggung jawab produsen. Yang pertama, cacat yang menyebabkan kerugian tersebut tidak ada pada saat produk diedarkan oleh produsen, atau terjadinya cacat baru timbul kemudian. Yang kedua, bahwa produk tersebut tidak dibuat oleh produsen, baik untuk dijual atau diedarkan untuk tujuan ekonomis maupun dibuat atau diedarkan melalui rangka bisnis. Ketiga, dalam terjadinya cacat pada produk akibat keharusan memenuhi kewajiban yang ditentukan oleh peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang keempat, bahwa secara ilmiah dan teknis atau state of science and technical knowledge pada saat produk tersebut diedarkan tidak mungkin cacat. Kelima, dalam hal produsen dari suatu komponen, bahwa cacat tersebut disebabkan oleh desain dari produk itu sendiri, di mana komponen telah dicocokkan atau disebabkan kesalahan pada petunjuk yang diberikan oleh produsen tersebut. Yang keenam, bila produk
menderita kerugian atau pihak ketiga turut menyebabkan terjadinya kerugian tersebut. Penerapan tanggung jawab produk dalam layanan purna jual. Sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, seorang konsumen bila dirugikan dalam mengkonsumsi barang atau jasa dapat menggugat pihak yang menimbulkan kerugian itu. Pihak tersebut di sini bisa berarti produsen atau pabrik, supplier, pedagang besar, pedagang eceran atau penjual, ataupun pihak yang memasarkan produk. Bertanggung jawab bergantung dari siapa yang melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen. Tuntutan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat penggunaan produk, baik yang berupa kerugian materi, fisik maupun jiwa, dapat didasarkan pada beberapa ketentuan yang secara garis besar hanya ada dua kategori, yaitu tuntutan ganti rugi yang berdasarkan wan prestasi dan tuntutan ganti rugi berdasarkan perbuatan melanggar hukum. Tuntutan berdasarkan wan prestasi. Ganti kerugian yang diperoleh karena adanya wan prestasi merupakan akibat tidak dipenuhinya kewajiban utama atau kewajiban tambahan yang ada dalam suatu perjanjian antara konsumen dan produsen. Tuntutan untuk membayar ganti rugi ini tidak lain daripada akibat penerapan klausul dalam perjanjian. Yang kedua, tuntutan berdasarkan perbuatan melanggar hukum. Berbeda dengan tuntutan ganti rugi yang didasarkan pada wan prestasi, tuntutan ganti kerugian yang berdasarkan pada perbuatan melanggar hukum tidak perlu didahului dengan perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen, sehingga tuntutan ganti rugi ini dapat dilakukan oleh setiap pihak yang merasa dirugikan, walaupun tidak pernah terdapat hubungan perjanjian antara pelaku usaha maupun dengan konsumen sebelumnya.